Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karudin Wahid, mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika semester 6, dan saya di sini akan mempresentasikan sebuah game yang saya buat, yaitu merupakan dari tugas akhir, dimana tugas akhir atau tugas besar di sini yaitu membuat game edukasi 3 dimensi yang dibuat menggunakan software Unity 3G. Nah, gameplay challenge itu mengandung unsur mendidik sehingga dapat membantu siswa dalam belajar dengan cara yang berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu dilarang menampilkan unsur kekerasan dalam game dan memiliki kelengkapan scene mulai dari menu utama, setting, petunjuk permainan, informasi game, gameplay, dan kelengkapan game pendukung lainnya. Lalu terdapat sistem reward dan punishment, lalu ada ya macam-macam ya, ada banyak sekali. Oke, kita langsung saja menuju ke gamenya. Oke, jadi di sini yang pertama itu saya menggunakan berbagai aset yang ada dari ini Unity-nya ini. Yang pertama itu saya mencari aset seperti untuk membuat UI-nya atau tampilan UI-nya. Lalu ada AI. Nah, seperti binatang, gambaran binatang, tidak ada pelengkap elemen atau AI-nya. Lalu ada untuk tirennya atau wadahnya atau tempatnya. Lalu juga ada ya beberapa seperti itu sih. Jadi intinya ada terrain, lalu ada juga monster dan pelengkap lainnya. Oke, di sini saya membuat 2 scene. Scene pertama itu yaitu halaman menu dan yang kedua yaitu demo. Nah, untuk scene halaman menu ini itu untuk menampilkan menu utamanya, serta yang di demo ini adalah isi dari gamenya. Seperti itu. Nah, di dalam game ini karakter utamanya itu yaitu adalah si LP Guy ini ya, karakter utamanya. Nah, oke, yang pertama saya mau merubah ini dulu, saya lupa di bagian kamera ya, skybox. Iya, saya mau ganti skyboxnya dulu. Nah, ini saya ada sky bagus ya. Kita gunakan senja saja. Nah, oke. Jadi ya, lanjutkan ya, karakter utamanya itu adalah si bocil atau si anak kecil bernama Bagio. Nah, jadi untuk kelengkapan scene-nya yaitu kurang lebih ini ya, kita akan jalan-jalan dulu. Scene-nya ada apa saja. Jadi ini saya menggunakan scene atau terrain bertemakan low poly atau kotak-kotak kali ya, istilahnya ya, kayaknya kotak-kotak sih. Nah, di sini ada berbagai macam karakter juga. Di sini saya menambahkan monster kecil, lalu ada ayam, ada beberapa NPC, dan dia monster kecil sini lah untuk sebagai pelengkap aja sih sebetulnya. Dan adalah karakter utamanya. Di dalam game ini saya membuat game itu bertemakan tentang sebenarnya macam-macam sih, tapi intinya di sini saya menampilkan sebuah dialog, sistem dialog seperti itu. Kita mungkin coba kita langsung play saja gamenya. Nah, kayak di sini saya bingung mau kasih nama apa.
Jadi saya kasih nama atau judul game anak. Lalu ada button play, button exit, serta button pengaturan. Nah, yang merupakan halaman utama atau menu utamanya. Jadi ketika kita klik play, dia akan langsung menuju ke game utamanya ini. Nah, untuk pada bagian ini saya juga menambahkan beberapa custom HUD atau custom buat UI-nya. Nah, di sini itu ada gambar diamond, ini masih 9999 ya. Ini apa ya? Pengennya saya itu bisa mencari diamond gitu. Jadi di setiap terrain ini ada diamondnya. Lalu ini ada skor. Ini skor itu adalah untuk nanti ketika mendapatkan pertanyaan dari si NPC ini, dia akan bertambah skornya. Jadi nanti ada pertanyaan di NPC-nya. Lalu di sini ada apa ya, semacam karakter atau ya ada level, nickname, sama gambar karakter. Di sini ada 3 tombol atau 3 button, yaitu button pengaturan. Di sini nanti akan menambahkan pengaturan. Yang kedua ada button petunjuk. Nah, di bagian petunjuk ini, jadi di game itu nanti teman-teman tinggal menggerakkan karakter saja yang bernama Bagio menggunakan tombol keyboard WASD, juga bisa menggunakan panah, juga bisa seperti itu. Terus setelah apa tadi, button petunjuk sudah, button ini button informasi. Nah, pada button informasi ini menampilkan pembuat dari game tersebut atau pengembang. Nah, untuk menjalankannya bisa menggunakan WASD atau menggunakan panah ya. Nah, kita akan coba jalan-jalan dulu ini apa namanya, terrainnya. Itu tadi skybooknya udah saya tadi. Nah, jadi ini yang pertama ya, ini ada. Nah, jadi ketika si karakter ini mendekati NPC, itu akan muncul tulisan F2 chat. Nah, ini F2 chat ini ada saya buatkan sendiri. Pada NPC gua ini. Nah, F2 chat. Jadi pertama itu membuat game object. Jadi semacam game object, dia akan tampil ketika kita mendekati sebuah NPC seperti itu. Nah, ini dibuatkan game object sendiri untuk menampilkan tersebut. Ini agak nge-lag ya, soalnya emang sedikit berat, laptopnya nggak kuat. Nah, ketika di F2 chat berarti kan kita akan menekan tombol F. Nah, dia akan menampilkan sebuah dialog, seperti itu. Nah, ini halo, aku adalah tetua di sini. Jadi akan menampilkan dialog dari NPC itu, dia menampilkan apa, dan dia adalah merupakan ketua atau tetua di tempat ini itu. Nah, ketika kita pergi, maka dialog sistem tersebut juga akan hilang seperti itu. Nah, ini sebenarnya eksplorasi aja sih, eksplorasi ada. Lalu pada ini NPC juga, ini juga ada NPC. Nah, pada NPC ini itu terdapat pertanyaan. Jadi sama seperti yang tadi juga, yaitu adalah kita menekan tombol F untuk memulai chatting atau mulai berbicara, seperti itu ya. Nah, untuk yang di NPC ini itu saya memberikannya pertanyaan. Nah, di sini. Jadi pada dialog sistem yang pertama ya, yang pertama ini itu, lalu saya buatkan game object sebuah kanva, yang mana di dalam kanva itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan tampil. Kita coba saja. Nah, dia akan muncul pertanyaan. Misal contoh pertanyaannya nih, ibu kota Indonesia adalah apa? Yang betul kan adalah Jakarta. Nah, maka dia akan tampil teks jawaban kamu betul atau jawaban kamu benar itu. Dan pada bagian skor itu akan bertambah menjadi 5 atau poinnya bertambah menjadi 5. Nah, setelah menjawab soal yang pertama itu, jadi ini kan tadi soal pertama sudah terjawab. Lalu berarti dia akan nonaktif dan diaktifkan
untuk soal yang kedua. Dia akan menghadirkan soal yang kedua. Soal yang kedua ini akan muncul setelah menjawab soal pertama. Soal yang kedua itu berupa ini tadi, Pulau Jawa itu berapa provinsi? Misal kita jawabnya salah ya, ada 20. Nah, maka nanti akan tampil jawaban kamu salah dan skor itu akan menjadi 0 atau berkurang seperti itu. Nah, lalu lanjut ke soal yang ketiga. Jadi pada bagian pertanyaan itu dia akan terus berjalan atau pertanyaannya akan tampil dan terjawab atau apakah betul atau salah seperti itu. Kalau betul ya berarti nanti mendapat skor, tapi kalau salah berarti dia akan mengurangi skor kayak gitu. Nah, misal siapa nama gubernur di Jawa Tengah? Betul kan Pak Ganjar. Nah, jawaban kamu betul, dia akan mendapat skor 5. Nah, ketika sudah menjawab semua soal, akan menampilkan, yaitu ini yang terakhir N, yaitu dia akan menampilkan sebuah dialog sistem juga yang akan menampilkan teks sebuah terima kasih sudah menjawab semua soal. Lalu kita bisa pergi. Nah, ketika kita menghampirnya lagi dan menekan lagi itu sudah tidak bisa. Kemudian kita sudah mengambil sudah mengambil pertanyaan dan kita sudah mendapatkan skornya, jadi sudah tidak bisa lagi. Dalam artian kita kembali di next time kayak gitu, atau di game selanjutnya. Jadi hanya mendapat 1 kali kesempatan untuk menjawab soal pada si NPC ini. Nah, NPC ini itu bernama orang berkemah. Pada bagian orang berkemah seperti itu. Jadi ada banyak sih sebenarnya. Salah satunya ini. Jadi nanti setiap NPC itu diberikan pertanyaan dan hanya menjawab 1 kali kesempatan. Apabila menjawab semua soal berarti dia akan total 3 soal, berarti dia akan mendapat skor 15. Tapi kalau salah semua ya nanti dia akan minus skornya seperti itu dan akan mengurangi nyawa. Tapi nyawanya di sini pada ini ya, yang game ini ya, yang gambar diamond ini, dan ini bisa dicari. Jadi nanti akan mendapat kesempatan lagi yaitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gameplaynya. Jadi ketika sudah menjawab soal, misalkan kita pergi ya, menjauhi, maka soal juga akan hilang seperti itu. Nah, kita akan coba bedah ada skripnya apa saja. Jadi yang pertama itu untuk membuat dialognya saya menggunakan sebuah skrip, yaitu dialog sistem. Kita coba buka. Nah, ini pada bagian dialog sistem ini, nah ini saya mendapatkannya dari internet. Ada salah satu referensi YouTuber, tapi YouTubernya dari luar negeri, dan saya coba meniru skripnya. Jadi kurang lebih adalah kita menempelkan atau membuat sebuah sistem dialog menggunakan Canva. Nah, jadi dalam sebuah Canva, kita menggunakan Canva ya. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti custom group sebenarnya. Tapi kita buat versi untuk menampilkan pertanyaannya. Jadi ada Canva-nya ini, dialog sistemnya. Seperti itu. Jadi kita buatkan, kalau sudah desainkan, kita buatkan dia game object sebagai game object, dan ini untuk yang itu ya, game object benar atau salah tadi menampilkan tulisan jawaban kamu benar dan jawaban kamu salah, seperti itu. Nah, ini untuk yang entering of NPC, ini itu adalah script untuk ketika kita mendatangi NPC atau dalam berada lingkup jarak dari NPC tersebut, kan tadi kita buatnya, misal contoh ini Simbah Kong.
sembako. Nah, sembako. Jadi yang setiap NPC itu nah, jadi di setiap NPC itu dibuatkan ini kapsul collider. Nah, ini kita buatkan dia radiusnya 1,5 biar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga. Jadi ketika si karakter utama mendekati dalam radius 1,5 ini, maka nanti akan ini ya, out of range-nya ini apakah false ataukah true, seperti itu. Nanti akan ada tampilannya. Jadi ketika dia false, maka dialog GUI itu yang ini tadi, yang NPC GUI ini itu kita set aktif menjadi true. Tapi lalu kita buatkan percabangan ketika dialognya itu aktif atau true, maka kita dialog yang aktif ya itu maka akan menonaktifkan si dialognya atau tulisan yang F2 chat tadi kita buat menjadi false, seperti itu. Nah, terus ini public void NPC name, jadi kita buatkan juga, yaitu ini untuk menampilkan dialog boxnya tadi. Jadi ini untuk menampilkan dialog boxnya ketika kita menekan F. Jadi if input GG dan keycode F, maka dialog aktif itu menjadi true dan kita buatkan start coroutine dari start dialog. Ini kurang saya kurang terlalu mengerti juga, tapi yang kurang lebih intinya seperti itu. Dan untuk ketika kita selesai menekan atau sudah menekan tombol F, maka dia akan menampilkan dialog aktifnya, seperti itu. Nah, ini untuk logikanya saya kurang terlalu paham juga. Intinya yang penting untuk menampilkan sebuah dialog, seperti itu. Ini drop dialog. Nah, tadi kan untuk keluar dari range atau dari radius itu kan dialognya hilang. Nah, ini jadi kita buatkan scriptnya yang ini. Kita buatkan out of range itu ketika out of range-nya true, maka letter is multiplet ya, itu kita false kan, dialognya juga kita false, jadi invisible-nya itu nggak kita aktifkan, terus coroutine-nya juga kita stop all, dan dialog GUI yang tulisan F2 chat itu juga kita nonaktifkan, seperti itu. Jadi kalau masuk aktif berarti yang awal tadi, yang ini enter range of NPC, tapi kalau keluar berarti kita buatkan yang out of range ini. Ini kurang lebih gitu untuk scriptnya. Oke, mungkin itu ya untuk tugas besar kali ini. Lumayan menguras tenaga juga untuk membuat desainnya, terus memberikan konsepnya, serta ya banyak kendala sih sebenarnya dalam penyusunan game ini. Salah satunya itu dalam cek. Nah, sebenarnya banyak kendala juga ya. Salah satunya itu ya ini ya nambahkan karakternya, terus membuat sistem dialognya yang kadang bertabrakan ya gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa selesai. Dan ya mungkin itu untuk presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Mungkin kedepannya untuk sedikit masukan saja buat dari game edukasi bisa menjelaskan lebih lagi supaya bisa lebih paham juga, karena beberapa saya di sini juga masih banyak yang bingung, masih belum paham betul untuk penggunaan game dari Unity 3G ini, dan banyak teman-teman juga mengeluhkan kesulitan dalam mengoperasikan Unity ini. Mungkin kedepannya nanti supaya bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.